Meski tidak tercantum dalam wilayah administratif Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, keberadaan Pengging banyak disebut dalam serat maupun babat. Salah satunya dalam Babat Tanah Jawa menyebutkan, Pengging merupakan wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Ki Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenongo. Salah satu ikon Pengging yang masyhur hingga kini adalah Masjid Ciptomulyo yang dibangun pada masa Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bersumber dari peta yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1935, Masjid Ciptomulyo yang dahulu bernama Masjid Ngaksipurno masih termasuk bagian dari pesanggrahan Ngaksipurna dan tak jauh dari kompleks pemandian keluarga Kasunanan. Disebutkan dalam serat Biwodonoto Surakarta, kepareng dalem ioso Masjid Ciptomulyo Pengging boten kirang raket 50.000 rupiah, merengi ing dinten Selasa tanggal kaping 51 Jumadilakir Jes 2838 sangat jam 11.58 menit. Memasuki pelataran masjid, kita disuguhkan dengan bangunan masjid yang merupakan percampuran arsitektur masjid Jawa dan Eropa. Dinding tembok masjid yang kokoh menopang atap yang berbentuk tajuk yang ditutup oleh bahan galvalum yang menyerupai susunan sirap kayu. Masjid ini dibangun pada masa keemasan sampeyan dalam ingkang sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwono 10. Hal ini dikuatkan dengan adanya simbol mahkota dan tulisan Pakubuwono 10 di sopi-sopi kuncung masjid. Menaiki undakan Dorlop, kita akan tiba di Serambi yang beratap limasan, dengan 2 pintu utara dan selatan, berpilaster atau berornamen arsitektur klasik Indies Empire yang berfungsi sebagai pembeda batas antara pintu dan dinding tembok. Pelaksanaan ibadah sholat menjadi lancar karena penanda arah kiblat dan sof sholat telah terpasang di lantai masuk Serambi. Bagian utara Serambi yang berpagar arsitektur Indies terdapat kentongan yang bertuliskan aksara Jawa dan dengan penabuh kentongan bertuliskan Kauman Wedi Klaten bernomor 2438 dibuat oleh Ki Ketibiman. Selain kentongan, terdapat beduk besar dengan kayu penahan berukir yang sama persis dengan ukiran yang juga dapat dijumpai di tiang-tiang penyangga Serambi Masjid Agung Surakarta. Bagian serambi masjid ditutup oleh atap dengan bentuk limasan. Terdapat 3 pintu yang berukuran tinggi untuk masuk ke ruang utama, dan 1 pintu untuk masuk pawestren dengan ukuran lebih pendek. Sementara di sisi luar terdapat tempat wudhu. Pawestren masjid terdapat di bagian kiri dari ruangan utama masjid, merupakan ruang di mana jamaah perempuan melakukan sholat. Terdapat 2 pintu yang menghubungkan pawestren dengan ruangan utama masjid. Sementara ruang utama masjid diperkuat oleh konfigurasi struktural yang terdiri dari 4 soko guru, berupa kayu balok dan disangga oleh umpak yang berbentuk trapesium, sebagai penyokong bangunan utama yang beratap 2 tingkat. Ruang mihrab atau pengimanan terdapat pilaster melengkung bertuliskan huruf Al-Quran. Di samping mihrab terdapat mimbar dengan ukiran sederhana, tidak seperti mimbar di arsitektur masjid Jawa lainnya. Hal yang paling unik pada Masjid Ciptomulyo adalah bentuk mustaka yang tinggi, bergaya Eropa, terbuat dari logam. Terdapat juga windwazzer atau penunjuk arah mata angin yang merupakan elemen dari arsitektur kolonial Belanda. Terlepas arsitektur yang unik dan mengagumkan, Masjid Ciptomulyo adalah sekian dari masjid yang dibangun oleh Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 di masanya. Tugas kita sebagai generasi muda adalah harus bisa mengabadikan dan mempertahankan semangat para leluhur untuk tanpa henti menebar kebaikan dan manfaat bagi Ibu Pertiwi Indonesia yang berbineka tunggal ika.